Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugas pengabdiannya. Pada info kali ini di video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Ini tidak sesuai harapan DPR RI. Hanya bidang ini yang beruntung. Nah, tentu saja mekanisme ini sudah disusun oleh Menpan RB dan BKN. Dan ini sudah menjadi kesepakatan dengan DPR masalah pengangkatan honorer menjadi P3K. Namun mekanisme yang diterapkan itu bergantung kepada Menpan RB Kemenpan RB dan BKN. Ternyata ada tanggapan dari DPR RI terutama Komisi 2 itu bahwa mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K tidak sesuai harapan DPR RI. Hanya bidang ini yang beruntung. Nah, bidang-bidang apa yang beruntung dalam seleksi P3K tahun 2023 ini? Mari kita simak bersama tentu saja ini pemerintah itu mengusahakan untuk bisa menguntungkan semuanya bukan hanya salah satu pihak atau bidang Nah, baik, mari kita simak bersama. Bapak Ibu sahabat honorer, mari kita simak bersama informasi mengenai mekanisme seleksi yang tidak menguntungkan bagi bidang lain Nah, ada yang bidang yang diuntungkan, itu seperti apa? Mari kita simak bersama agar paham semuanya. ayobandung.com, kabar tentang mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K selalu menarik untuk diperbincangkan. Adapun Komisi 2 DPR RI tengah berupaya untuk memperjuangkan nasib honorer serta memastikan agar diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Namun pada akhirnya pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN P3K harus melalui serangkaian tes. Terkait mekanisme yang akhir-akhir ini diungkapkan, di mana untuk mengubah status tenaga honorer menjadi P3K telah menimbulkan polemik di kalangan anggota DPR. Hal ini karena adanya keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023 yang telah dijadikan panduan untuk meraih jabatan fungsional melalui seleksi khusus dan umum. Selain itu, kuota P3K dengan kategori kebutuhan khusus mencapai 80% pada tahun 2023. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa terkait dengan komitmen pemerintah untuk tidak melakukan PHK massal merupakan langkah baik menuju inklusi tenaga honorer menjadi P3K. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengangkatan ASN harus melewati tes seleksi? Menanggapi hal ini, Junimat Gingsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengaku cukup terkejut karena sebelumnya telah disepakati bahwa tidak ada tes untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Adanya ketidakpastian hukum dalam upaya penataan ex-THK 2 dan non-ASN menjadi perhatian. Sedangkan untuk merekrutmen calon ASN CASN tahun 2023 telah sampai pada tahap pengumuman seleksi kompetensi dasar. Peserta bisa mengecek hasilnya melalui website resmi ASN Karir atau laman resmi instansi tujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Akan tetapi untuk pengumuman hasil seleksi P3K guru ditunda hingga 22 Desember. Apabila pengangkatan ASN P3K harus melewati ujian seleksi, berikutnya 6 bidang honorer dengan peluang besar diangkat tanpa tes seleksi sebagai berikut. Ini 6 bidang yang diangkat tanpa seleksi ya, yakni 1 bidang kesehatan ya, seperti perawat, bidan ya, dokter. Yang kedua bidang pendidikan. Nah, ini guru, para guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian bidang honorer bidang fungsional. Nah, ini tenaga fungsional ya. Kemudian honorer bidang administrasi. Kemudian yang bisa mendapatkan ini juga adalah honorer bidang penelitian. Dan yang terakhir honorer bidang pertanian. Selain itu, pada prosedur pengangkatan PNS tanpa tes akan didasarkan pada seleksi administratif atau administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi data. Maka tenaga honorer yang menempuh kriteria yang akan diangkat menjadi PNS. Kemudian untuk tenaga honorer yang tidak bersedia diangkat jadi PNS, diharuskan membuat surat ketidaksediaan sebagaimana telah diatur dalam RUU ASN ya, pasal 13.1 atau 131A ayat 6. Adapun revisi Undang-Undang ASN tahun 2023 juga memberikan peluang bagi tenaga honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN untuk diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Akan tetapi untuk tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN pada penataan non-ASN 2022, peluangnya masih besar untuk diangkat menjadi ASN ya. Jadi jangan khawatir, ini terjamin ya. Tenaga honorer yang berpotensi diangkat menjadi PNS ya tanpa tes diharapkan untuk memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Ini Bapak Ibu ya, tenaga honorer yang berpotensi diangkat sebagai PNS itu sudah loyal, sudah bisa diangkat ya tanpa tes karena sudah mempunyai kemampuan ya selama menjadi tenaga honorer. Nah, ini peluangnya akan besar menjadi ASN. Tenaga honorer yang berpotensi diangkat sebagai PNS tanpa tes diharapkan untuk memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sahabat honorer, persiapkan diri, silahkan ikuti cara-cara ataupun persyaratannya ya, agar Bapak Ibu bisa diangkat ya menjadi P3K ya, menjadi mudah ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetaplah semangat dan optimis, dan mudah-mudahan bisa diangkat semuanya ya tanpa tes. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya ya, dan share video ini ke grup-grup lainnya. Salam sejahtera, salam untuk para honorer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.